A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam kitab Uyunul Akhbar disebutkan bahwa Syakik Al-Bulki berkata, manusia mengucapkan 3 hal, tetapi mereka benar-benar mengingkari apa yang diucapkannya itu dalam perbuatannya. Mereka berkata, kami adalah hamba-hamba Allah, tetapi perbuatan mereka seperti perbuatan orang-orang yang merdeka. Yang demikian ini adalah pengingkaran atas ucapannya. Mereka berkata, Allah yang menanggung semua rezeki kami. Tetapi hati mereka tidak tenang dan tidak merasa puas, kecuali dengan dunia dan mengumpulkan harta kekayaan. Ini adalah sebuah pengingkaran atas ucapannya. Yang terakhir, mereka mengatakan, kematian adalah sebuah kepastian. Tetapi perbuatan mereka seolah-olah tidak akan mati. Ini juga sebuah pengingkaran atas ucapan mereka. Maka renungkanlah wahai saudaraku, dengan tubuh yang mana kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lidah yang mana kita akan mempertanggungjawabkan di hadapannya. Apa yang akan kita katakan ketika dia bertanya mengenai sesuatu dari yang terkecil sampai yang terbesar? Maka persiapkanlah jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yang baik maupun yang buruk. Kemudian berilah nasihat kepada orang-orang mukmin agar tidak meninggalkan perintahnya, dan hendaklah mereka mengesahkannya, baik dalam kesunyian maupun keramaian, dalam keadaan suka maupun duka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertulis pada tiang ars, sesungguhnya aku berkenan untuk mengindahkan orang yang taat kepadaku. Aku mencintai orang yang mencintaiku. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, dan aku mengampuni orang yang memohon ampun kepadaku. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan bagi orang yang berakal untuk taat kepada Allah dengan rasa takut dan tulus ikhlas. Ridho dengan keadaannya, sabar atas cobaannya, bersyukur atas segala nikmatnya, dan menerima dengan penuh kerelaan akan pemberiannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak ridho dengan keadaanku, tidak sabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas nikmatku, dan tidak puas dengan pemberianku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Seorang laki-laki berkata kepada Hasan Basri, sesungguhnya aku tidak merasakan kenikmatan dalam kebaktian kepada Allah. Hasan Basri lalu berkata kepadanya, mungkin Anda melihat wajah orang yang tidak takut kepada Allah. Sesungguhnya pengabdian adalah membuang jauh semua hal dan memfokuskan orientasi pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di samping itu ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Yazid, sesungguhnya aku tidak menemukan kelezatan dalam ketaatan kepada Allah. Abu Yazid menjawab, Anda melakukan ketaatan karena ketaatan itu bukan semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdilah kepada Allah dengan sepenuhnya dan tulus ikhlas, hingga Anda menemukan kenikmatan dalam kebaktian dan pengabdian kepadanya. Ada seorang laki-laki melakukan salat ketika membaca surat Al-Fatihah dan sampai pada ayat
iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Terlintas dalam hatinya bahwa ia sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya. Namun di dalam batinnya terdengar panggilan, Anda bohong, sesungguhnya Anda mengabdi kepada makhluk. Kemudian ia bertobat dan menjauhkan diri dari manusia. Lalu ia melakukan sholat lagi. Sesampainya ia membaca surat Al-Fatihah ayat iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Terdengar lagi suatu panggilan dalam hatinya, Anda bohong, Anda mengabdi kepada harta Anda. Maka semua harta kekayaannya disedekahkan. Kemudian ia salat lagi, dan ketika membaca ayat iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, terdengar lagi suara panggilan dalam batinnya, Anda bohong, sesungguhnya Anda melakukan ibadah karena pakaian Anda. Maka ia menyedekahkan pakaiannya, kecuali pakaian yang dia pakai. Lalu ia melakukan salat lagi, dan ketika ia sedang membaca ayat iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, batinnya mendengar sebuah panggilan lagi. Sekarang barulah Anda benar. Sesungguhnya Anda tengah melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Anda. Di dalam kitab Raunakul Majalis terdapat sebuah kisah bahwa ada seorang laki-laki yang kehilangan beberapa tempat barang atau zawalik. Dia tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya. Ketika dia sedang melakukan sholat, barulah ia teringat orang yang mengambilnya. Selesai sholat, dia langsung berkata kepada budak pelayannya, "Pergilah kepada si Fulan bin Fulan, mintalah kembali zawalik itu darinya." Si pelayan berkata, "Kapan Anda mengingatnya, Tuan?" "Tadi ketika aku sedang sholat," jawabnya. Si pelayan kembali berkata, "Wahai tuanku, kalau begitu Anda adalah orang yang mencari zawalik dalam sholat, bukan mencari Tuhan Sang Pencipta." Akhirnya budak itu dimerdekakan oleh tuannya berkat keyakinan dan keimanannya. Oleh sebab itu, bagi orang yang berakal, seyogyanya meninggalkan dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan masa depannya demi kepentingan dan kebahagiaan akhirat. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Keuntungan dunia berarti kelezatan-kelezatannya, di antara berupa pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan maksud dari tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat ialah dicabut dari hatinya kecintaan kepada akhirat. Karenanya Abu Bakar Asy-Siddiq mengimpakkan hartanya kepada baginda Rasulullah SAW sebanyak 40.000 dinar secara tersembunyi dan 40.000 lagi secara terang-terangan, sehingga tidak tersisa sesuatu pun padanya. Baginda Rasulullah SAW dan keluarganya adalah orang-orang yang berpaling dari kenikmatan, kesenangan, dan kelezatan dunia. Karena itulah, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Ali, pelaminannya hanya berupa kulit domba yang disucikan, sedangkan bantalnya berupa kulit binatang yang bersisikan sabut. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.